Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Kita bertemu kembali di Majelis Ilmu Ca'rus dan kita bersama-sama dengan tim kreatif SMK Nasional Malang untuk memberikan beberapa hal yang membuat Anda sukses. Sekali lagi, yang akan membuat Anda sukses. Sebenarnya sukses itu pilihan. Sukses itu bukan takdir yang datang dari atas. Sebab Allah pernah bilang, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan pernah mengubah nasib kita semua kalau kita sendiri tidak mau berusaha. Apa artinya? Sukses itu bukan takdir mubrom. Bukan sesuatu yang dipatok oleh Tuhan. Jadi misalnya si A akan sukses, si B tidak sukses, tidak. Hanya ada 3 takdir yang tidak bisa dirubah. Mati, kaya sekaya-kayanya, kemudian jodoh. Selain itu, ditentukan oleh manusia itu sendiri. Pemirsa, sahabat cerdas, nomor 1. Niati, landasi dengan niat dan orientasi Anda pada perbaikan sosial, pengabdian sosial. Ada bahasa indah dari Allah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tuhan menggunakan kalimat kana yakuna kaunan, dipastikan engkau, kata Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang sangat sukses. Khairu ummah itu sebaik-baiknya manusia yang akan sukses. Siapa yang akan disukseskan itu? Ukhrijat linnas, yang orientasi langkahnya untuk kebaikan manusia. Jadi kalau Anda mau berdagang, niati untuk membantu pelanggan, niati untuk membantu tetangga sehingga tetangga mendapatkan harga yang murah dari Anda. Kalau teman-teman kita mau mendirikan sekolah, niati bukan untuk bisnis, tapi untuk membantu generasi muda kita agar generasi muda kita bisa mendapatkan pendidikan yang hebat. Itulah sebabnya desain SMK Nasional yang akan kita bidik adalah bukan kami dapat apa, bukan kami dapat uang dari masyarakat, tapi kami ingin membantu masyarakat agar generasi muda di Indonesia khususnya, mungkin internasional pada umumnya, akan mendapatkan sesuatu dari SMK Nasional. Jadi kami bekali mulai dari jajaran pimpinan sampai satpam, tukang kebun, semuanya harus memiliki mindset yang sama, bahwa untuk membantu anak bangsa supaya dapat mengembangkan, menggali, mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Apapun yang Anda lakukan, niati untuk kesejahteraan umat manusia. Seorang suami gagal adalah seorang suami yang hanya untuk mementingkan kebahagiaan dirinya, tapi bukan untuk kebahagiaan istrinya. Orang suami yang hebat ketika nikah bukan untuk dirinya, tapi agar yang dicintainya itu mendapatkan sesuatu yang indah dalam hidupnya. Ayah yang hebat adalah ayah yang selalu berpikir bukan dirinya agar dihormati anaknya, tidak. Agar anak mendapatkan pelayanan yang baik. Agar anak mendapatkan sesuatu yang indah dari orang tuanya. Kalau kita semua berpikir tentang seperti itu, mindset itu di framing menjadi sebuah kepentingan sosial, maka Anda akan sukses. Yang kedua, yakin bahwa akan sukses. Yakin bahwa akan sukses. Penelitian sosiolog dunia yang termaktub dalam berbagai buku, kunci sukses yang pertama namanya belief, keyakinan. Ada sesuatu yang hebat dari Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan perasaan kamu. Aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan keyakinan Anda. Kalau Anda yakin Anda kuliah, Anda bisa kuliah. Kalau Anda yakin Anda akan sukses, maka Anda akan sukses. Kalau Anda yakin Anda bisa kaya, maka Anda akan kaya. Kalau Anda yakin Anda akan menjadi gubernur, maka Anda akan menjadi gubernur. Begitu juga sebaliknya. Orang yang tidak pernah yakin untuk sukses, Anda jangan berharap bermimpi untuk sukses. Saya masih ingat bagaimana Samuel Eto'o, pemain Inter Milan, malamnya sebelum mencetak gol,
Dia berada di kasur, lompat-lompat ke atas, merayakan dia mencetak gol. Padahal belum mencetak gol. Tetapi dia menyampaikan ke media, setelah melakukan seperti itu, dia sangat yakin besoknya akan mencetak gol. Apa yang terjadi? Dia mencetak gol indah. Pemirsa, anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Anda sukses, maka Anda akan sukses. Yang ketiga, lakukan saat ini juga, jangan ditunda. Lakukan saat ini juga, jangan ditunda. Saya pakai bahasa Al-Quran. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Anda akan rugi dengan waktu kalau Anda tidak yakin dengan Tuhan dan Anda tidak langsung melaksanakannya. Kelemahan manusia adalah merasa masih punya waktu. Kalau pekerjaan bisa dilakukan sekarang, dia mengatakan, nah masih ada sore, masih ada malam, masih ada esok. Maka Anda tidak akan mendapatkan apapun. Anda seorang karyawan, ketika manajer Anda mengatakan, saya butuh data, lakukan saat ini. Maka ketika manajer itu punya program, mencari sosok yang akan membantu, maka kamus di dalam otaknya adalah nama Anda. Loh, kenapa saya terpilih? Karena manajer itu yakin bahwa Anda lah orang yang tepat karena Anda selalu menjadi to be number one. Orang yang tercepat dalam melakukan sesuatu. Keempat, fokus pada goal bukan masalah. Fokus pada goal bukan masalah. Kadang-kadang orang itu melakukan sesuatu, masalahnya dulu yang dipikir. Ada anak muda yang mau nikah. Terus gimana kalau tidak punya biaya untuk nikah? Gimana nanti kalau berselisih dengan istri? Gimana nanti menghidupi anak? Itu baik dipikirkan. Akan tetapi jangan fokus di situ. Fokuskan bagaimana Anda bisa membahagiakan istri Anda. Fokus bagaimana Anda bisa mencetak generasi muda, keturunan Anda sukses. Kalau Anda berpikir tentang masalah yang ada di belakangnya, Anda tidak akan berangkat. Ada bahasa indah dari seorang filosof yang mengatakan, kalau Anda takut sama badai, maka Anda tidak akan pernah dapat ikan. Anda memang tidak akan pernah kena badainya kalau Anda hanya duduk di pinggir pantai. Tapi jangan berharap Anda mendapatkan ikan pada saat orang datang dari laut membawa ikan. Anda hanya akan menjadi penonton. Generasi muda, generasi sukses, yang berikutnya, jangan takut gagal. Setiap manusia pasti punya rasa takut. Tidak ada orang yang tidak punya rasa takut. Semuanya pasti punya rasa takut. Orang mau nikah punya rasa takut. Orang mau bekerja rasa takut. Mau dagang takut, gagal, takut rugi dan lain sebagainya. Tapi orang cerdas bisa mengalahkan rasa takut. Seorang pecundang bisa dikalahkan oleh rasa takut. Tiba-tiba dia diam. Dia tidak melakukan sesuatu. Karena yang ada di otaknya adalah otak paranoid. Otak parno. Otak yang tidak berani melangkah. Selalu, aku gagal, aku gagal, aku gagal. Kalau itu yang terjadi, jangan berharap sukses. Mau tahu? Anda tahu Jack Ma berapa kali gagal? Anda tahu Bill Gates berapa kali gagal? Michael Hill berapa kali gagal? Einstein dianggap gila, men. Einstein dianggap gila sebelum dia diangkat jadi profesor, sebelum dia diakui. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Rasul, pelipisnya pernah berdarah dilempar oleh mertuanya sendiri. Nabi Musa pernah dibuli oleh Firaun. Nabi Ibrahim pernah dimasukkan ke api. Nabi Nuh, Nabi Lut, nabi-nabi yang lain itu pernah gagal. Tapi mengapa mereka sukses? Karena dalam filosofi hidupnya adalah aku boleh gagal, tapi aku akan selalu bangkit. Next. Kunci berikutnya. Cuek terhadap orang yang tidak mendukung Anda. Tidak usah peduli dengan orang yang tidak mendukung Anda. Biarkan orang lain pesimis. Mengatakan bahwa kita adalah orang yang cengeng, orang yang tidak bisa sukses. Katakan pada diri Anda.
Yang punya otak aku, yang punya kaki aku, yang punya tangan aku, yang punya cita-cita aku. Aku tidak pernah peduli dengan orang yang tidak percaya pada diriku. Kalau Anda bisa bersikap seperti itu, Anda akan sukses. Baiklah, yang berikutnya, generasi muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Ada sekian banyak orang tidak mau nikah, tidak bisa nikah, bukan tidak mau, tidak bisa nikah, karena dia tidak mau mengambil risiko. Orangnya ganteng, banyak dicinta oleh orang wanita, tapi dia wanita yang satu mancung, tapi kurang manis. Wanita yang satu tidak terlalu mancung, tapi manis. Wanita yang satu tidak mancung, tidak manis, lumayan bagus, tapi kaya. Anda tidak bisa menikahi tiga-tiganya. Anda tidak bisa mungkin menikah dengan mereka kalau Anda tidak mau mengambil keputusan. Ambil keputusan yang menurut Anda terbaik. Ada 3 perusahaan yang menawari Anda. Anda langsung bisa masuk ke perusahaan? Tidak bisa kalau Anda tidak ambil keputusan. Ambillah keputusan. Kalau keputusan Anda salah, maka Anda harus mencari keluar dari kesalahan itu. Kalau bahasa agama seperti ini. Orang ijtihad itu memilih sesuatu, kalau salah dapat 1 pahala. Kalau benar mendapatkan 2 pahala. Jadi tidak ada yang rugi. Pilihlah yang menurut Anda yakini itu yang terbaik. Terakhir, generasi muda yang cerdas, yang insya Allah akan sukses, bangkit dan tidak mudah menyerah. Sekali lagi, bangkit dan tidak mudah menyerah. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Tidak ada orang yang tidak pernah jatuh. Definisi gagal menurut Ibnu Rus adalah orang yang setelah jatuh tidak bangkit. Tahu Ronald Reagan? Seorang bintang film, kemudian menjadi seorang gubernur di Amerika Serikat. Apa katanya itu? Biarkan aku gagal 100 kali, aku akan sukses kalau aku bisa bangkit 101 kali. Itu saja. Saya yakin Anda akan bisa sukses. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.